Waktu abang ngelihat Tenovi walk out gitu bang, tiba-tiba di tengah abang saya susah. melihat itu adalah suatu kejahatan ya, karena proses pertemuan itu tentu ada rekam jejaknya. Awalnya mereka mengundang kita, kita datang dengan juru bicara, tapi mereka ingin saya datang. Nah, kemudian ketika saya mendapat surat kedua, saya lihat loh isinya berarti mau menyerahkan uang dan menyatakan itu adalah haknya Agus. Jadi saya pikir ya udahlah, kalau begini daripada kalian repot-repot nanti biaya segala macam, kami aja yang tanggung semua 100% biaya. Disiapkan nama Krisna Iya. di Verde apartemen di aulanya. Kemudian si siapa? Berian sudah menyiapkan draft semua. Nah, kemudian datang Novi. Nah, dari awal mereka katakan Denny Sumargo itu nggak datang karena Denny mengatakan ini kan ranah donasi, dia nggak ikut campur situ, serahkan aja sama Agus. Jadi tapi tetap diundang. Nah, tapi Denny nggak datang. Nah, tiba-tiba saya buka bicara, saya minta supaya tanda tangan aja duluan. Terus Abraham Silaban bilang nanti aja, ini mahal, harus depan wartawan. Enggak, maksud saya formalitas saja kalau ke sana. Nah, tapi ini menjadi satu catatan penting buat saya bahwa tidak semua yang di depan kita perkirakan itu yang mulus belum tentu hasilnya terbaik ya. Tapi kalau mereka mengikuti saran saya, akhirnya ditunda. Dalam proses penundaan itu agak alot. Mereka itu datang ke tempat kita nggak mau makan, nggak mau minum. Ini orang harusnya kalau mau datang ya harusnya itu tidak usah lagi bawa senjata. Ini masih menggunakan cara-cara kayak orang bermusuhan. Makanya saya punya pidato awalnya, saya bilang kita ini belum damai 100%. Nah, kemudian kita panggil Novi, kita jelaskan bahwa semua yang kamu tulis, semua yang kamu minta, saya sudah tanya ke Depsos juga. Boleh, nanti kita hari Kamis ke Depsos. Ternyata bagi mereka itu bukan Dinsos, tapi Densu. Nah, katanya masukkan Densu di dalam Miss berarti ya. kontrak. Saya bilang silahkan masuk, tapi masa harus nunggu dia? Ya kita aja tanda tangan duluan. Nah, missnya di situ. Tiba-tiba Densu kirim suara. Awalnya saya melihat Densu ini memuji Agus segala macam, tapi kemarin kayak ngejek. Dia bilang itu kan Agus sudah tidak menerima uang itu, dan ini kan saya mencari dari kalau nggak ada, pokoknya seperti itulah gitu. Dia lupa gitu. Itu adalah satu sifat takabur. Padahal uang-uang itu ada bukan gara-gara Densu, bukan gara-gara Novi, tapi gara-gara ada orang buta. Coba aja Densu memberi uang 1,4 miliar. Alasannya, ayo simpan, akan menyumbang orang buta. Kalau terkumpul hebat. Sekarang aja ada yang buta nggak ada terkumpul miliar-miliar tuh. Dan Novi mengatakan bahwa ada yang bisa nomor rekening kita. Memang fenomena yang terjadi, orang lebih mudah menyumbang langsung kepada korban, bukan kepada yayasan. Jadi yayasannya harusnya tahu diri. Kenapa kalau sama yayasan begini jadinya? Agus saja yang uangnya sudah dimasuk ke rekening dia, diambil yayasan, ribet banget. Novi, ini uangnya orang. Ya, jangan kamu main lempar-lempar. Kemarin cara kamu mengambil dari Agus, kamu bilang ini adalah tanggung jawab kamu sebagai yayasan. Ketika sudah di tangan kamu mengembalikan kepada Agus, kamu mengatakan apapun Agus perlu akan siapkan, tapi jangan terbalik. Kamu lempar lagi ke Densu, kamu lempar lagi ke donatur. Ini sudah ngarang-ngarang, terlalu amat sangat menyakitkan. Ini adalah suatu hal yang kita anggap tidak berperi kemanusiaan. Kalian permainkan orang buta sampai teriak, tidak ada rasa kasihan. Jangankan rasa kasihan untuk menyerahkan uang itu, salaman dan tegur sapa pun tidak terjadi saat itu. Dan saya sudah dengan rendah hati dan dengan mengatakan jiwa besar, saya sudah mengatakan bahwa kamu adalah kawan. Siapa yang menyakitimu, menyakitiku. Siapa yang mengganggu akan kami hajar. Kan kira seperti itu. Tapi ternyata tidak. Di balik diam, ternyata dendam dan kebencian yang ada. Ketika kita ngomong kata pembuka, langsung berdiri mengatakan tidak setuju. Makanya saya bilang kamu jahat, kamu adalah jahat. Kenapa? Dan kamu tidak menghargai kita sebagai tuan rumah. Kita aja dulu nggak ada pergi ninggalin seperti itu. Kita aja tetap mengapresiasi dan datang dengan baik, walaupun kalian menyerang dan mempermalukan tim kita. Tapi masyarakat bisa menilai bahwa apa yang terjadi, ya. Coba itu yang kalian anggap sebagai peri apa? Peri kemanusiaan dan peri keadilan, tidak ada yang kami lihat di situ. Yang ada adalah bukan kedamaian, tapi hanya keramaian. Saya anggap ini adalah kepentingan konten mereka.
Mereka sengaja menarik ulur damai, membuat satu drama-drama yang sangat merugikan Agus. Sebenarnya Agus tidak rugi, tapi yang rugi adalah mereka. Kedua, sebenarnya kami tidak melihat adanya seorang ketua yayasan yang kabur. Justru kami lihat dan terperanjat melihat pengacaranya kabur dari dia. Mulai dari beberapa pengacara yang mundur, ternyata mundur. Dan sekarang pengacara yang mundur itu mengomentari, mengejek pengacara yang mundur belakangan. Tidak, sikap dari Brian itu adalah sikap satria. Karena dia merasa yang utama adalah kemanusiaan Agus. Ya, tidak ada persoalan, tidak usah terlalu takut dengan Densu. Kalau memang seandainya proses cara uang itu tidak halal dan itu salah, karena Nopi punya yayasan ODGJ bukan yayasan orang buta, dan itu salah, itu kesalahan pertama. Kedua, kalau dia salah mengumpulkan dana tanpa izin untuk yayasan orang buta, itu kesalahan kedua. Seandainya bukan yayasan hanya orang per orang, itu pun salah mengumpulkan dana seluruh Indonesia, bukan hanya per wilayah atau per kabupaten, berarti dia susah. Saya lebih memilih mereka diproses hukum, mereka dikenain sanksi baik pidana maupun denda. Karena denda ancaman hukuman 3 bulan, kemudian ancaman denda 500 juta rupiah dan sanksi-sanksi lain. Jadi kalau begini, saya tidak sendirian, negara pun akan menjerat mereka. Nah, oleh karena itu, jangan lagi Densu berpikir mempermainkan Agus dengan cara-cara mengatakan uangmu. Dan saya senang banget ketika dia mengaku itu adalah gerakan kamu. Senang banget saya. Ini adalah satu celah daripada Departemen Sosial untuk mengusut dan memproses Densu. Silakan, biar dia kapok, biar dia berpikir kemarin mempermalukan kita, kemudian terjadinya perdamaian itu gara-gara harus menunggu dia dari sana, dan ini merupakan trik ulur. Itu yang mengatakan saya sangat kecewa sekali. Saya katakan kalian adalah provokator. Kalian membuat acara yang awalnya damai. Inilah yang membuat Brian Reneda mundur, karena kalian sangat egois. Kalian tidak menghormati, tidak menghargai usaha-usaha lawyer, penegakan hukum, keadilan, dan peri kemanusiaan. Ya, oke, Bang. Tapi kan kalau draft itu kan semua dari Teknovi. Cuman kalau nggak salah kemarin itu ada permintaan dari Abang untuk Abang kan udah menyetujui semua syarat, tapi dari Abang meminta untuk jika pihak pertama yaitu Pak Agus meninggal dunia dan atau itu bukan nah, saya nulis. itu gimana, Bang? Itu bukan tulisan saya. Oh, itu itu permintaan mereka. Sebenarnya saya udah nggak mau lagi mereka minta-minta. Termasuk yang 7 turunan. Iya. Kan ada pernyataan soal keturunan saya juga nggak ngerti itu maunya apa, mau tulisan apa mereka. Tapi malah kalau mereka tulis, kalau harus menulis beli cabai, beli cendol, dicatat semua, silakan ya tulis. Kalau memang itu mau netizen, mau Indonesia dan Nopi dan pengacaranya, silakan tulis, kita nggak peduli ya. Udah dapat aja, udah bersyukur ya. Yang penting kalian tidak dibully. Kita berharap dengan damainya itu, makanya si Nopi, si Agus tidak dibully lagi. Tapi ternyata sekarang masih mau direkayasa, dianggap kita mengusir orang, dianggap kita mempersulit, dianggap kita menunjuk orang. Tidak. Itu adalah suatu kejadian seketika yang mereka bentuk yang membuat kita marah dan membuat kita merasa menemui tamu yang tidak punya tata krama dan etika sopan santun. Oke, Bang, tapi kalau dari Teknovi ini maksudnya intinya yang tidak disepakati itu pertama yang dari tanda tangan Bang Densu itu, kedua sama poin Densu, cuma itu doang. Iya, tanda tangan Densu. Kalau poin-poin lainnya tidak ada. Ya maksudnya poin itu kalau misalnya Agus meninggal, ya berarti keluarganya nggak bisa menuntut, itu doang, kan menguntungkan yayasan. Tapi itu permintaan dari Abang atau dari dia. Teknovi juga? Iya. Oh. Dari mereka semua, tidak ada satu huruf pun tidak ada. Karena itu adalah perjanjian antara Novi dengan Agus. Kita nggak ada terlibat di situ, paling sebagai lawyer, sebagai saksi doang. Itu tuh saya kaget gitu. Berarti dia hanya ngeprank, mempersulit orang. Dan hei masyarakat, kalian tahu nggak bahwa saat ini Agus itu orang buta? Uang itu terjadi karena ada orang yang dikasihan. Ini tidak. Mereka hanya mengatakan mengirim surat untuk mengobati, mencari Agus, tidak ada. Ini Agus sudah datang. Jangankan dikasih uang, disapa, disalamin juga nggak ada. Itu mereka bohong semua. Dan air mata suara Agus keras. Dia marah karena dia menyaksikan perjuangan tulus dari Farhad membela kaum lemah, tapi terbentur dengan orang yang keras kepala, terbentur dengan orang yang keras hati, terbentur dengan orang egois, terbentur orang yang hanya produk pencitraan, terbentur sama orang-orang yang hanya ingin membiarkan Agus dibully dan difitnah. Dan sekarang kita minta proses hukum, tidak usah lagi dia ketemu sama kita lagi, silakan. Uang kamu mau makan aja, silakan. Yang penting kita akan proses bagaimana hukum yang benar. Uang itu punya siapa? Apa dasar hukumnya? Kita tanya saja bahwa kenapa uang itu bisa beralih. Kamu marah?
Dan apa dasar hukum itu uang kembali ke kamu? Itu adalah uang pribadi, dana pribadi Agus. Dia mengatakan titipan. Ya kalau dititipin balikin. Kenapa harus nunggu densu? Ya. Dan pemenuhan titipan Tuhan yang dihalangi atau ditahan oleh pihak ketiga yaitu Yayasan Peduli Kemanusiaan. Yayasan Peduli Kemanusiaan hanya memiliki izin ODGJ, bukan izin Yayasan Orang Buta atau kemanusiaan lainnya. Dan setiap membuat donasi harus ada izin per izin, waktu dan jumlah. Ini tidak mereka lakukan. Saya sangat senang sekali minta pemerintah untuk memproses hukum baik buat Densu maupun buat buat Novi. Nggak ada lagi damai-damai. Kita udah capek, kita udah dipermalukan, kita kena prank. Kita minta pemerintah jangan lagi ya, jangan lagi. Kalau mereka ingin membalikin tuh jangan, proses dulu kesalahannya. Dan tolong kembaliin uangnya Agus, selesai. Kalau enggak, kita gugat-gugatan. Kita nggak takut mau digugat siapapun, nggak ada masalah. Yang penting Agus tidak minta uang itu, Agus tidak mengemis uang itu. Tapi netizen yang membantunya. Bukan karena Denny, bukan gara-gara itu Novi, bukan dana titipan, tapi karena Agus buta, dana diperkriminalisasi. Dan negara tidak menjangkau untuk mengobati itu. Saya sudah minta kepada Presiden untuk bertemu Agus, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan tidak ditanggapi. Ya, kalau sudah seperti ini berarti ada yang tuli, ada yang tidak peka terhadap kondisi sakit sosial di Indonesia. Bang, abang kemarin melihat Pak Agus nangis histeris gitu ya. Menurut abang apa sih yang membuat Pak Agus kayak gitu, dan menurut abang gimana kemarin awalnya Agus kan yang histeris? Dia kan berharapan Gus besok udah damai, iya. Agus berobat lagi, Agus ke Singapura. Tiba-tiba kabur, itu kan mentah lagi, ya kan? Udah pakai baju seragam hitam-hitam, itu kan lambang apa ya? Orang yang rendah hati dan menyerah kalah, lambang kedukaan kira-kira seperti itu. Bang, kata kuasa hukum donatur, mereka memuji langkahnya Tenovi untuk walk out. Kuasa hukum donatur itu kan pengacara-pengacara mereka sendiri yang memperlempar, ya nih kamu nggak boleh sama Farhad, ya udah kamu pilih donatur. Siapa donaturnya? Donaturnya nongol di sini. Polling itu bukan alat sah untuk menentukan legal standing kuasa. Kuasa itu adalah individual perorangan yang memiliki kepentingan hubungan kependaratan, bukan antara polling, bukan itu yang dilihat. Tolonglah. Mereka ini nggak sekolah hukum, mereka ini nggak sekolah hukum. Yang ngerti hukum itu cuma Brian, yang lain tidak mengerti hukum. Ya, yang ngomong itu adalah orang yang sembarang ngomong aja. Saya aja dilaporin ke Pradi, ya orang bunting aja yang ngaku guguran gara-gara dilaporin Farhad. Mereka menyerang saya, mereka menjelekkan saya, padahal saya nggak pernah membuat laporan. Padahal mereka juga kena prank, sekarang malu kan? Makanya pakai otak, jangan pakai otot, ya, oke? Jangan otak ya, jangan ngotot. Oke. Bang, tapi maksudnya menurut abang dengan pujiannya memuji Tenovi, itu pujian mereka-mereka aja. Paling si PB, kemudian HW, itu aja mereka puji-puji antara diri aja, ya nggak ada pengaruh. Di Indonesia udah tahu, udah kelihatan, kedok kalian sudah ketahuan, ya. Konspirasi kalian udah ketahuan. Mana ada pengacara yang lawan orang buta? Cuman kalian aja pengacara yang lawan orang buta. Ini nambah satu lagi, Densu nambah ya. Nah, dan yang lainnya Novi dan kawan-kawannya. Kalau Brian tidak, Brian mundur di depan kita, mundur wir. Itu tahu diri dong, berkaca kalau ada pengacara yang mundur, katanya omnya ada mundur, dan kita aplaus dan kita hormat kepada Brian. Hebat, mantap pemirsa. Dari sini aja bisa kelihatan. Iya. Siapa yang mempersulit, siapa yang membuat ini jadi lilitan perkara yang tidak pernah selesai masalah. Artinya menurut abang langkah abang Brian ini maksudnya itu Udah lebih tepat. ke udah tepat. Gengsi, ngapain? Nah, klien udah menyerahkan pengacara, pakai otak lawyer, jangan di otak atik ya. Oke. Bang, tak bang, menurut Bang Densu uangnya yang masih ada di Tenovi Silakan, Densu, untuk korban letusan Gunung Merapi. Ya. Kau jangan bercanda-bercanda ya, jangan bercanda-bercanda. Ini menyangkut kemanusiaan, kamu jangan bercanda-canda. Kamu bilang bahwa uangnya akan kamu bagi-bagikan, nanti ada komplain kamu yang ganti. Dari awal aja waktu ngopi ambil, kamu mengatakan bahwa kamu akan mengganti 100%. Ya, buktikan dulu omonganmu, buktikan. Jangan kamu lari-lari main celah-celah. Ini Agus orang buta ya, sadar. Masa lalu bukan sama Agus lagi, sekarang sama gue. Sama hukum Indonesia ya, catat. Bang, tapi katanya Bang, menurut Bang Gary uangnya diberikan ke negara aja. Ya, mereka itu udah malu. Memang sengaja memanas-manasi gitu. Bagi saya, proses hukum dulu Denny, proses hukum dulu Novi, baru kita gugatkan. Kalau memang negara mengatakan itu uang negara, bukan uang Agus, kita serahkan negara, ya. Bukan gara-gara dia melempar gini. Pokoknya lu harus kena. Oke. Artinya sudah malu tuh maksudnya lebih kemana menurut abang? Ya, Kan dia maksudnya malu aja, nggak mau menyerahin sama kita, gengsi gitu.
Makanya baru menyadari kan, kalau sadar itu adalah lu dari awal nggak bikin donasi, ya kan? Rekam jejaknya, kita punya rekam jejaknya. Bagaimana keinginan target kalian dengan uang itu? Begitu sekarang kalian mau ngasih ke negara, tidak segampang itu. Emang negara mau nerima? Kalau uangnya masuk ke rekening yayasan, lu pasti diambil negara, lu harus serahkan. Tapi kalau uangnya dari sana sudah kita laporkan ke Polda dan proses hukumnya di Polda. Nanti Polda yang menentukan apakah ini uang negara atau uang Agus. Bang Herwanto ikut komentar memuji juga langkahnya Tenovi Dia untuk udah walk out. mundur. Untuk walk Mundur out. aja, mau cari perhatian. Udahlah, pengacara kalau udah mundur itu semua udah diam lagi, nggak usah mengomentari. Oke? Bang, ini sedikit soal yang waktu Tenovi walk out, abang sempat emosi nggak sih? Maksudnya ngelihat Saya dia bilang keluar jahat. gitu? Itulah kejahatan dia. Khusus Dia itu yang ya. undang, dia ngajak ketemu, kita siapin fasilitas tempat, dia yang bikin draft, dia bikin apa, dicari-cari kesalahan. Nggak sopan, caramu tuh nggak sopan, Novi nggak sopan. Itu adalah cara-cara kurang ajar, ya. Dan kali, ya sampai pengacara itu mundur sangat kurang ajar, Bu. Makanya pengacara itu mundur supaya mengatasi kemarahan kita. Itu bentuk penghormatan kita anggap gitu. Karena bagi kita begitu lu udah memberi kuasa, lu nggak kita anggap, yang kita anggap lawyer lu. Tapi begitu lu tinggalin, ya udah. Oke. Sekarang kita akan kejar. Nggak usah lagi nanti, nggak usah panggil Agus lagi ya, nggak usah panggil kita. Kita proses hukum, lu salah, udah. Nah bang, artinya langkah yang mau abang tempuh dulu, yang mana dulu nih bang? Maksudnya untuk besok yang Kamis, terus Ya, kalau nggak, yang penting pidana Kemensos dulu. Nggak usah, Pidana. kita nggak akan ke Kemensos lagi. Oke, jadinya gimana langkah Kita abang? akan melaporkan ke Mensos. Karena aku sudah Yayasannya. tahu kelemahan daripada undang-undang atau dari perbuatan mereka, aku udah tahu. Aku udah tahu. Emang lu pikir kalau kembalikan Mensos, kita yang ributin, kita yang proses, kita yang atur, kita yang membuat kau berbenturan dengan hukum. Kita, lu percaya dia sama gue? Ya, yang kalian besok bergabung semua, Alvin Lim dan kawan-kawan semua bergabung sama kita tim. Seluruh lawyer-lawyer top, lawyer hebat Indonesia bergabung membela Agus. Artinya pidananya ini fokus ke Teknovinya ya bang, bukan sama. Pokoknya siapa aja kena. Termasuk kemarin yang ngejek-ngejek Agus, yang mau ngasih uangnya Agus ke orang lain, ya ngejek-ngejek. Oke. Yang ngejek-ngejek. Yang penting lu udah dihukum sosial. Tanpa lu sadari lu ngejek Agus, lu udah dihukum. Orang udah tahu. Lu memang nggak hanya berani menghina orang buta, ke rumah pengacara aja lu berani datangin gue, minta dihajar, oke? Artinya kalau dari uang donasinya ini gimana bang? Maksudnya kan masih di Udah, nggak Teknovi, mikirin nunggu aja. nunggu, Aku berarti nggak nunggu mau laporan uang dari donasi lagi. Kemensos. Masyarakat nilai aja uang donasi diperlakukan begitu sama Novi. Oh gitu. Tapi kalau akhirnya nggak dikasih juga selama Itu urusan proses Novi. berlangsung, Kita nggak menguasai, yang menguasai itu adalah Novi, oke? gitu. Bang, gimana pesan untuk Teknovi dan Bang Giri dulu bang mungkin? Udahlah. Kemarin udah lihat kan pesan saya. Lu datang ke rumah kita, kalau lu udah bikin tuan rumah marah kayak gitu, berarti lu kurang ajar. Ya simpel. Pesan untuk Bang Densu. Buat Densu, Mm. ya udahlah. Lu cukup gara-gara sama gue yang orang buta nggak usah gitu. Lu tobat aja, bertobat ya. Kenapa? Lu merasa nih tobat nih, kita menyarankan lu bertobat, ini ancaman lagi. Lu mau lapor lagi kantor polisi lagi, lapor. Ya kan? Oke. Pesan untuk Bang Brian yang sudah mundur. Aduh, ini cari gara-gara dia nyerahin nomor telepon. Karena saya bilang, kau Brian kalau bukan pengacara jangan ngaku pengacara. Sekarang ngaku PLH, sekretaris yayasan lah, ya. Mana diam-diam aja kok. Gitu ya. Kalau Kalian tidak menghargai Brian. gitu ya. Abang mungkin terakhir deh untuk pesan untuk Pak Agus. Ketabahan Pak Agus. Sabar Gus, kan uang ada. Kita tidak ada kendala kan. Kemarin itu kan hanya kita jangan sampai kita terkabur, dibilang nggak butuh uang. Kita datang, itu udah hak kamu, kita udah berjuang. Saking butuhnya pun kita laporin polisi. Ini dibalik sama Densu, Allah. Udah ada Krishna lu nggak butuh uang, aduh, ngejek. Bukan begitu, ini bukan konten kreator, tapi konten provokator, oke? Bang, maaf dikit untuk clear aja. Berarti abang sekarang fokus ke laporannya dulu, yang nanti akan menentukan arah uangnya kemana Iya, gitu ya pokoknya bang? Tenang aja. Pokoknya siap-siapin aja pengacara. Cari uang yang banyak ya, bayar pengacara. Siap sidang, bolak-balik pengadilan dan polisi. Oke. Karena kan Pak Agus juga pasti nungguin uangnya tuh bang. Nah, kita nggak bicara uang lagi deh. Uang serahkan sama netizen, apa yang terbaik. Kalau memang rezeki Agus, pasti ke Agus. Tapi ada celah, mereka harus diproses hukum. Termasuk polling link yang dibuat oleh kuasa Orang yang bikin termasuk polling juga kita bikin. Jadi ini bukti coba, kita pasti hajar. gitu.